Kembali bersama kami dalam Lunch Talk, masih bersama dua narasumber saya. Saya mungkin kembali lagi ke Pak Baroto sebelum ke Pak Bambang. Pak Baroto, tadi kita membahas salah satu pelayanan terkait dengan kewarganegaraan. Tapi ada juga salah satu layanan kita tahu adalah terkait dengan pendaftaran kekayaan intelektual. Nah, ini apakah sama nggak sih proses pelayanannya atau seperti apa sih sebenarnya di kantor wilayah DKI Jakarta? Baik. Jadi pertama bahwa tadi saya sampaikan bahwa khususnya pelayanan kekayaan intelektual ini sebagian besar kan ada di pusat, di Kementerian Hukum dan HAM. Memang ini harus, kalau satu negara satu memang ya, dan terpusat di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tetapi kemudian juga Kanwil pun juga punya sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan HAM tentunya harus sinergi lah, harus ada aplikasi yang mempermudah itu. Nah, saya pengen ilustrasikan bahwa kalau dulu pengen mendaftarkan kekayaan intelektual ini harus di pusat, sekarang sudah bisa ke Kanwil. Oh, oke. Nah, jadi sangat mudah sekali sekarang. Jadi cukup ke Kanwil, nanti di situ online langsung akses ke pusat. Nah, ini salah satunya. Berarti nggak usah langsung ke pusat ya, sebenarnya di Kanwil juga udah bisa sekarang ya. Nah, itu salah satunya ya, salah satu program di Kanwil seperti itu. Jadi sangat memudahkan. Dan ini sudah sangat jelas sekali waktunya kapan, kemudian tarifnya seperti apa. Nah, kemudian juga jenis-jenisnya apa, ini sudah sangat mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat tahu. Apa saja sih yang masuk dalam kekayaan intelektual ini, mungkin bisa dijabarin nggak sih Pak Baroto? Baik, mungkin secara singkat ya, bahwa banyak sekali jenisnya, tetapi masyarakat ini karena sering salah ya, misalnya kalau merek, paten, apa, ini berbeda-beda. Orang taunya paten saja misalnya, padahal berbeda. Kalau paten ini berkaitan dengan penemuan teknologi, ada kebaruan, ada manfaat di situ. Kemudian kalau ada juga hak cipta, orang punya hak cipta lagu, sastra, ini masuk hak cipta. Ini ada aturannya nanti pendaftarannya. Terus kemudian ada merek, merek itu simbol tertentu yang kemudian tentunya punya nilai ekonomis. Kemudian ada juga indikasi geografis. Nah, ini yang salah satu yang kemudian menjadi program pemerintah, bahwa setiap daerah ini punya kekhasan, Pak. Ada entah itu sarung atau kopi yang biasa atau buah yang melekat pada daerahnya. Karena letak geografis, kemudian karena kondisi alamnya, sehingga ini khas, tidak bisa dipisahkan dengan daerahnya itu. Nah, ini harus dilindungi, karena banyak mungkin kita tahu kopi saja yang nilai ekonomisnya luar biasa besar, tetapi petani-petaninya tetap saja biasa-biasa, tidak punya kelebihan lah, tidak punya keuntungan ekonomi. Nah, ini yang harus dilindungi melalui namanya indikasi geografis. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah ini saya dapat ilmu baru lagi nih Pak Bambang terkait dengan hal ini. Ini kan tentunya ini kita banyak sekali belajar dalam hal ini, dan saya yakin bahwa antusiasnya juga banyak juga nih. Bagaimana sih Pak Bambang sejauh ini terkait dengan antusias masyarakat dengan adanya pelayanan online ini, bisa belajar juga, bisa tahu banyak juga terkait dengan hal ini sebenarnya? Sebetulnya juga begini. Jadi tadi salah satunya bagaimana sih era digital ini untuk memanjakan masyarakat, untuk memudahkan mengakses informasi dan sebagainya. Kecuali itu juga ada salah satu yang sangat penting adalah supaya tidak terjadinya antara komunikasi secara langsung bertatap muka, karena antara petugas dengan orang yang akan dilayani untuk menghindari jangan terjadinya pungutan liar misalnya, jangan terjadinya korupsi dan sebagainya. Nah, sehingga saat masyarakat ingin mendaftarkan apa yang tadi pelayan-pelayan tadi itu di PP 28 2019 itu sudah jelas, biayanya sudah jelas, ya kan. Jadi ini di sana dimuat semua, misalnya biaya mengenai pendaftaran tadi yang dikatakan melalui Haki tadi, itu sudah jelas. Butuh juga dengan biaya paspor dan sebagainya. Jadi orang sekarang masyarakat kan kritis sekali, kritis sekali. Ini uang apa ini kok ada lebih daripada yang sudah ada aturan, itu pasti dipertanyakan. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana masyarakat mengetahui secara transparan mengenai biayanya dan sebagainya. Itu salah satunya tadi. Dan sekarang ini animo masyarakat ya jelas pasti luar biasa dan sangat ini. Seperti contoh kalau kami ini setiap weekend kan membuka layanan paspor di mall, layanan paspor di Car Free Day misalnya. Itu antusiasnya luar biasa. Banyak sekali ya, banyak sekali mereka itu. Jadi memang antusias masyarakat bertambah lah.
dimudahkan lah. Dimudahkan. Dengan ada kemudahan ini, antusiasnya juga jadi tinggi sekali ya. Betul. Oke, baik. Ini tentunya bantuan ini ataupun kita tahu bahwa kemudahan ini kan untuk menarik masyarakat juga terkait dengan salah satunya terkait dengan bantuan hukum nih. Nah, kita tahu bahwa bisa dijelaskan nggak sih mungkin ke Pak Baroto terkait dengan bantuan hukum ini tuh apa ya Pak? Maksudnya siapa saja sih sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ini? Atau ada syarat-syarat tertentunya kah? Baik, terima kasih Mbak. Jadi ini OBH, ini Undang-Undang Bantuan Hukum, ini sudah jelas, sangat jelas bahwa pertama ini mematahkanlah orang yang berpendapat bahwa hukum ini tajam di bawah, tumpul ke atas. Nah ini saya sampaikan ini yang perlu masyarakat harus tahu, tidak benar semua itu. Bahwa masyarakat memberikan keadilan sama ke semua masyarakatnya. Nah termasuk salah satunya rakyat miskin. Nah inilah sasaran OBH ini. Rakyat miskin pun harus mendapatkan akses keadilan yang sama dengan warga negara yang lainnya. Nah kita tahu kalau ada beberapa orang yang kemudian bermasalah dengan hukum bisa didampingi pengacara. Nah bagaimana dengan rakyat miskin? Nah ini kan pertanyaannya. Nah ini pemerintah memberikan pendampingan terhadap hal ini gratis. Gratis ya? Pokoknya gratis. Jadi dia tetap dikawal selama proses pengadilan, bahkan sampai sebelumnya konsultasi pun sedemikian. Nah prinsipnya organisasi bantuan hukum ini kan ini lembaga ya yang kemudian sudah diverifikasi yang mereka harus mendampingi masyarakat miskin tadi. Nah syaratnya apa? Memang harus miskin. Harus miskin artinya ada surat keterangan miskin. Surat keterangan miskin seperti itu. Dan mereka akan didampingi proses beracaranya. Nah, yang lebih bagus juga OBH ini ada dua layanan, litigasi dan non litigasi. Kalau yang litigasi terkait beracara di pengadilan, yang non litigasi ini termasuk layanan konsultasi, kemudian sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis hukum dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin masyarakat juga harus tahu supaya dimanfaatkan sebaik mungkin ini layanan ini. Artinya masyarakat mungkin di daerah-daerah tertentu bisa menghubungi daerah sekitar ini yang ada OBH-nya, kemudian minta layanan seperti tadi. Nah, di Jakarta ini ada sekarang ini 41 OBH yang sudah terverifikasi. Nah, sudah terakreditasi oleh kami yang melakukan juga. Jadi 41 OBH tadi diberi kewenangan untuk melakukan pendampingan. Nah, inilah biayanya, kemudian ada perhitungannya, tetapi biayanya ini negara melalui OBH tadi. Kalau rakyatnya gratis. Nah, kira-kira begitu. Jadi rakyatnya gratis. Oke, baik. Pak, ini tadi di awal juga Pak Bambang udah bilang sebenarnya banyak sekali layanan-layanan yang memang diberikan di sini dengan cara online. Nah, apakah setiap layanan ini membutuhkan dokumen-dokumen yang berbeda-beda atau ada dokumen yang memang wajib untuk tadi dimasukkan secara online atau memang dibawa terkait dengan pelayanan ini untuk menyelesaikannya? Jadi ada beberapa dokumen kan begini, mekanisme kerjanya online itu untuk mencocokkan gitu loh. Oh bener nih. Kan? Nah ya kan bener, nanti bisa melalui email. Oh jangan yang seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa dokumen yang memang harus sampai original asli. Misalnya ya skim, misalnya surat keimigrasian, kemudian SKCK, surat keterangan dari kepolisian. Seperti itu kan harus asli ya seperti itu. Terus kemudian ada pajak. Nah ini kan harus asli dilampirkan. Jadi tetap dokumen disampaikan. Tetapi proses ini kan udah terverifikasi karena ada mekanisme online tadi. Jadi benar-benar pertama mempersingkat waktu, kemudian bisa dilakukan di mana saja, dan kemudian menghindari interaksi langsung yang disampaikan Pak Kanil tadi. Jadi memang tetap harus ada dokumen-dokumen asli yang memang dibawa tadi ya, setelah tadi dilihat dari online dan ini dicocokkan benar apa enggak seperti itu ya. Oke, baik. Closing statement dari Anda Pak Bambang ini terkait dengan layanan publik berbasis teknologi Kemenkumham ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih para pemirsa. Jadi dengan era digitalisasi yang disuguhkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini agar dimanfaatkan seoptimal mungkin. Jadi kita sekarang sudah mempermudah bagaimana masyarakat mengakses. Jadi tidak usah melalui calo dan sebagainya, ini harus kita hindari. Kemudian juga supaya masyarakat ini memahami bahwa kondisi Jakarta seperti ini, inilah yang kita sajikan untuk bagaimana mempercepat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan yang paling penting Mbak, kalau ada anggota saya di kantor wilayah, pegawai saya yang tidak benar, silakan melaporkan. Sekarang juga ada e-lapor.
E-lapor itu bisa langsung di input data itu bahwa terjadi gini-gini langsung, dan saat itu juga langsung bisa kami buka dan kami terima. Langsung kita tindak lanjuti. Itu sudah rutin hal seperti itu yang kita lakukan. Jadi kalau ada aneh-aneh bisa lapor langsung ya. Mau nanya-nanya juga bisa juga di situ ya, Pak ya. Jadi segera dilaporkan kalau ada penyelewengan atau pelayanan yang tidak baik, sampaikan kepada kami. Sampaikan, oke. Terakhir dari Anda, Pak Baroto. Baik, terima kasih. Pertama, manfaatkan inovasi, kemudian juga layanan masyarakat ini sebaik mungkin bagi masyarakat. Yang pasti untuk memberikan kepastian dan keterbukaan. Ini yang harus masyarakat harus manfaatkan sebaik mungkin, sehingga era-era lama, beberapa pelanggaran dan lain sebagainya, kelemahan-kelemahan itu sudah bisa dihindari. Manfaatkan teknologi sebaik mungkin, percayakan pada pemerintah bahwa sekarang sudah luar biasa inovasi dan memberikan pelayanan untuk masyarakat. Oke, manfaatkanlah layanan publik berbasis teknologi dari Kemenkumham ini. Jadi tadi nggak perlu langsung ke pusat, ke Kanwil juga sudah bisa sekarang ya. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Baroto telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk.